Bapa yang baik, kiranya pagi ini Tuhan, kami masuk dalam hadirat-Mu, dan izinkan hamba-Mu Tuhan, Kau pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Betapa bangganya kami Tuhan, kami manusia, tapi Engkau mempercayai kami untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai hanya mulut hamba-Mu, bukan dengan kuat dan gagah perkasa kami Tuhan, tapi biarlah Roh-Mu Tuhan yang mengatakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, terima kasih ya Pak Matius Manurung ya. Saya langsung saja ya. Lagu tadi itu sebetulnya kapan sih kita bisa melihat bahwa Tuhan itu kuat? Coba, selama ini mungkin saudara bingung. Kapan kita melihat kekuatan Tuhan Yesus Kristus? Coba, sebelum saya masuk ke intinya ya, saya mau tanya dulu. Kapan kita melihat kekuatan Tuhan? Coba. Di mana kita bisa melihat kekuatan Tuhan? Dalam doa. Di mana lagi nih? Hah? Kelemahan. Di mana? Di mana sih kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu kekuatannya luar biasa? Atau waktu dia buat mujizat? Atau waktu dia bagaimana nih? Kenapa Kristus itu identik dengan salib? Kenapa Kristen itu salib? Di mana letak kekuatan Tuhan? Kalau saudara ditanya sama orang, Tuhanmu loh disalib. Dia tidak berdaya di kayu salib. Tapi saudara harus lihat loh, kekuatan Tuhan Yesus Kristus terletak di mana? Di kayu salib. Dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Saudara bayangin ya, orang Israel pun mendambakan Tuhannya itu seperti superhero. Makanya waktu Yesus dihukum, waktu Yesus dipenjara, siapa yang mau dibebaskan? Bukan Yesus Kristus, tapi Barabas. Siapa Barabas? Barabas adalah pemberontak yang pada zaman itu berani melawan orang Romawi. Tapi Yesus Kristus buat orang Israel, dia bukan Tuhan. Dia bukan superhero. Buktinya dia dipenjara, buktinya dia bisa dicambuk. Tapi justru ketika saudara paham, ketika Yesus di kayu salib, tidak ada manusia yang sanggup ya menahan siksaan, menahan kesakitan yang seperti itu tanpa Yesus pernah mengucapkan ampuni musuhmu. Di kayu salib semuanya dia genapin semua. Apa yang dia perkatakan dalam keadaan disiksa, dia selalu menepati firman-Nya. Coba saudara bayangin kalau di kantor polisi ya. Ketika orang disuruh ngaku, diapakan dia? Disiksa. Ketika dengan siksaan orang nggak akan tahan, pasti ngaku. Tapi Yesus Kristus, dia menunjukkan kekuatannya di kayu salib. Itulah bedanya. Ketika Yesus sebagai sosok manusia, kalau dia manusia biasa, tidak akan ada yang tahan siksaan seperti itu. Hanya satu-satunya. Kalau dia bukan Tuhan, dia tidak mungkin pada saat di kayu salib bisa memiliki kekuatan yang seperti itu. Ya, jadi pahami dulu. Yesus Kristus dalam kelemahannya dia menunjukkan kekuatan yang ekstra yang tidak akan dimiliki oleh manusia manapun. Ya, nangkap ya. Jadi kita ini yakin Tuhan kita, justru Tuhan kita kekuatannya ketika dia di kayu salib. Ketika ada orang mengatakan Tuhanmu lemah di kayu salib, no. Lihat di kayu salib. Ada nggak dosa yang dia buat di kayu salib? Satu perkataan yang dia pungkiri firman-Nya ada nggak? Ketika dia mengajar ampuni musuhmu. Di kayu salib, apa yang dia katakan? Tuhan, ampuni mereka sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Kalau manusia sudah punya niat menolong, kemudian disalib, kira-kira apa yang terjadi? Kalau seorang manusia, dia yang punya niat baik terhadap manusia yang lain, tapi niat baiknya malah dibalas dengan salib. Apa yang terjadi? Pasti marah. Pasti mengutuki. Tapi Yesus enggak. Dia tepati semua firman-Nya. Justru dalam kelemahan Kristus, dalam salib Kristus ada kekuatan yang sangat-sangat besar. Ya, sehingga kita tidak terombang-ambing lagi bahwa Yesus adalah Allah, Tuhan, Bapa yang mulia. Di mana ayatnya? Efesus 1 ayat 17. Kita harus mantap dulu dengan Tuhan ya. Jangan terombang-ambing yang lain-lain.
Rasul Paulus itu adalah rasul yang lebih hebat daripada siapapun yang ada di sini. Karena dia menulis 2/3 kitab dari Perjanjian Baru. Apa yang dikatakan? Efesus 1 ayat 17. Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi jelas ya, Rasul Paulus bukan salah catat ini. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, siapa dia? Bapa yang mulia. Kalimat ini nggak usah dijelaskan aneh-aneh. Saya yakin, anak SD pun ketika dia bisa baca, dia langsung tahu. Allah Tuhan kita, siapa namanya? Yesus Kristus. Siapakah dia? Nah, adakah perdebatan Bapak ini, anak, dan lain-lain? Tidak ada. Kenapa Yesus harus mengatakan, aku harus diutus Bapakku begini-begini? Karena dia lawan bicaranya orang Israel. Dah, orang Israel percaya kepada Allah, belum mengenal sosok Yesus. Tapi kalimat ini jelas. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ternyata mengenal Dia itu nggak gampang. Tidak gampang. Kenapa nggak gampang? Karena Allah itu besar. Dengan Allah besar, Allah maha besar, saudara lihat apa ketika itu? Coba bayangkan ya. Allah maha besar, apa yang saudara lihat? Saudara hanya lihat tembok kosong. Saudara hanya melihat kekosongan. Kenapa? Karena saudara nggak mampu melihat tepinya. Saudara nggak mampu lihat bentuknya. Hanya dengan rupa dan gambar Yesus Kristus, saudara bisa melihat siapakah Tuhan kita. Ya. Nah, sekarang kita percaya nih. Yesus siapa kita percaya. Hari ini saudara mau dengar perkara duniawi atau perkara ilahi? Ilahi ya, setuju ya? Ibu Gembala sepakat ya sama saya ya. Jadi saya bebas mengucapkan apa saja di sini ya. Apa sih sebetulnya perkara ilahi dan perkara biasa itu? Saudara mungkin seringkali mendengar begini. Ada orang diberkati, disaksikan. Ada orang sakit, disaksikan. Ada orang disembuhkan, disaksikan. Ada orang, pokoknya semua yang ada, disaksikan. Sebetulnya itu apa sih? Ya, kita belajar di Pengkhotbah 3 ayat 1. Sebetulnya apa sih semua ini? Apakah gereja hari ini mengarah kemana hari ini ya? Pengkhotbah 3 ayat 1. Hari ini banyak firman yang harus kita baca nih. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Dika? Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari. Saya stop di sini dulu ya. Dari gambaran ini, saudara pernah ngalami kan? Ini kejadian spektakuler nggak? Kejadian yang hebat nggak? Jangan ngambil putusan dulu, kita baca lagi. Ada waktu menari, ada waktu menangis, ada waktu bersedih, ada waktu mencabut, ada waktu menanam. Semua ini biasa. Baca lagi Pak Juli. Ada waktu membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membayarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Orang untung disaksikan, biasa nggak? Biasa. Orang rugi, biasa. Ya, terus. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untuk pekerja dari yang dikerjakan dengan berjerih payah? Salomo dengan kehebatannya, dengan hikmatnya dia. Dia katakan, apa untungnya pekerja dari yang dikerjakan dengan jerih payah? Ayat 10-nya. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia hanya untuk melelahkan diri. Kalau saudara cuma ngurus yang tadi, capek nggak? Capek nggak? Ngurusi orang diberkati, ngurusi orang disembuhkan, itu semua ada waktunya. Semua itu hal biasa. Hal biasa yang nggak perlu diceritakan. Semua manusia, setiap dia lahir, semuanya akan mengalami ini semua. Nggak ada manusia yang nggak mengalami ini tadi. Terus kita mau terjebak di dalam ini terus.
Yang dikhotbahkan cuma ini tok isinya. Ya, coba lihat aja isi khotbah. Bukankah isi khotbah cuma ini saja? Hah? Bener nggak isi khotbah cuma ini saja? Yuk kita lihat sekarang. Kita lebih spesifik lagi. Apa sih sebetulnya yang kita cari? Mau cari perkara duniawi atau mau cari perkara betul-betul perkara ilahi? Kita lihat sekarang. Apa yang diajarkan oleh pertama dari Matius dulu. Matius 13:22. Ada 3 kitab dicatat sama. Matius, Markus, Lukas adalah mencatat kejadian secara rinci, apa yang terjadi dan apa yang Yesus ucapkan, ya. Matius 13 ayat 22. Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Menurut Matius yang dia catat adalah semak duri ialah kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Apa yang dicatat oleh Markus? Markus 4 ayat 18. Sehingga saudara tahu nanti ternyata apa yang harus kita bicarakan, ya. Markus 4 ayat 18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. 19-nya. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Oke. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain hal yang bagaimana? Hal yang di luar dalam kerajaan sorga. Hal-hal duniawi, ya. Menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Apa yang dicatat oleh Lukas 8? Lukas 8:14. Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Oke. Ada 3 ya. Apa yang Lukas catat? Kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup. Banyak nggak hari ini yang dikhotbahkan cuma ini tok? Coba. Bagaimana kita tahu akhir-akhir ini bahwa ada malaikat terang yang menyamar gereja? Gimana cara melihatnya? Coba. Gimana cara melihat malaikat terang di dalam gereja? Saudara yang selama ini datang ke gereja, apa tujuanmu datang hari ini? Saudara datang ke sini cari apa ini? Kepingin dikuatkan atau jasmaninya disenangkan? Coba. Yang namanya jasmani disenangkan itu telinga mendengar yang enak-enak, sehingga jasmanimu dirangsang. Berapa banyak seorang gembala yang berdiri di mimbar menyampaikan hanya cuman semak duri. Berapa banyak orang-orang Kristen yang hari ini menjadi lemah banget, yang brandnya Kristen itu adalah prosperity. Tidak, Kristen bukan prosperity, ya. Kalau saudara mengaku sebagai Kristen, yang saudara alami adalah ini. 2 Tesalonika 1 ayat 5. Apa bukti engkau sebagai orang Kristen? Ya. Saya senang, Pak, dengan gereja yang kecil tapi punya motivasi yang benar. Jemaatnya 2-3 enggak masalah, tapi motivasimu benar. Engkau punya jemaat ribuan tapi motivasimu enggak benar, engkau akan dimuntahkan dan diusir, ya. Karena yang terbesar dalam kerajaan surga adalah yang terkecil. Jangan kebalik dengan dunia. Dunia mau yang terbesar supaya diakui sama dunia. 2 Tesalonika 1 ayat 5. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah adalah apa? Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Kristen itu identik dengan penderitaan. Penderitaan dari apa? Saudara sekarang yang mengaku sebagai seorang Kristen. Saudara ini cuma pinjam nama loh. Ya. Saudara meminjam nama loh. Kristen itu adalah disebut sebagai pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu, saudara begitu meminjam nama Kristus, menjadi seorang Kristen, hidup saudara bertanggung jawab penuh membawa nama itu. Ini nggak boleh asal-asalan. Saudara jangan pikir membawa nama Kristen terus bisa melakukan apa saja, enggak. Saudara bertanggung jawab penuh atas nama yang saudara pakai.
sebagai orang Kristen. Saudara siap sebagai seorang Kristen, udah tahu ini, dunia ini jahat. Mau terpengaruh dengan yang jahat atau saudara konsen pada Kristus? Nah, di sini yang luar biasanya nih. Banyak hari ini bagaimana kok rupa setan itu berwujud malaikat terang? Gimana caranya saudara tahu kalau itu malaikat terang yang menyamar? Saudara mau dibawa kemana sekarang arahnya? Padahal Kristus jawab jelas, bukti engkau warga kerajaan surga, engkau siap menderita bagi kerajaan itu. Ya, ingat loh. Bukti kita warga kerajaan surga adalah kita siap menderita. Kalau perkara-perkara yang lain, buat apa? Saudara baca lagi nih, masuk lebih dalam lagi. 1 Korintus 6 ayat 2. Kalau kita ini akan menghakimi dunia, ya. 1 Korintus 6 ayat 2. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Apa artinya perkara-perkara tidak berarti? Kalau kita ini akan menghakimi dunia, saudara, yang namanya menghakimi dunia, orang yang penuh hikmat dan kuasa nggak? Penuh hikmat dan kuasa. Nggak sanggup dah ngurus perkara-perkara yang perkara-perkara yang tidak berarti. Perkara yang tidak berarti jangan pernah dibawa ke dalam gereja. Jangan pernah dikhotbahkan di gereja. Ngurusi perkara-perkara yang tidak ada, cuma untuk daging. Ayat selanjutnya. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Coba, kita ini bakal menghakimi malaikat-malaikat. Bukan berarti malaikat-malaikat adalah malaikat yang jatuh. Kalau di tangan saudara penghakiman tersebut, dijawab apa? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Ya, sudah mau menderita kayak, mau nggak ada mujizat kayak, nggak ada pertolongan kayak, bukan itu yang kita cari. Apa yang kita cari hari ini? Saudara datang ke gereja, apa sih yang dicari? Kita harus luruskan dulu hari ini. Yang saudara cuma cari janjinya Tuhan. Janjinya yang berlaku untuk semua orang. Miskin, kaya, besar, ini semuanya janjinya sama. Apa janji itu? Janji itu untuk datang lagi. Janji itu untuk datang lagi. Saudara siap nggak siap, mau nggak mau? Siap nggak menyambut kedatangan Tuhan? Yang saudara cari itu cuma satu. Tuhan pernah berjanji, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu tok yang dicari. Sehingga saudara berani gini loh, aku nggak akan sanggup membeli rumah di sorga. Nggak akan sanggup membeli rumah di sorga. Dengan apa aku membayarnya? Nih loh, penderitaan di bumi ini nggak ada artinya. Sekalipun aku nggak diberkati pun, tapi aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku akan menjaga hidupku, menjaga moralku, menjaga kehidupanku sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Ya, jadi menjadi Kristen bukan asal-asalan. Ingat loh saudara, menjadi Kristen bukan cuma ngomong tok. Apalagi hari ini. Coba saya sampai bingung ini di gereja ini. Bagaimana orang memuji bahasa roh di gereja? Ajaran dari mana? Siapa yang ngajarin? Coba siapa yang ngajarin? Kita percaya sama Rasul Paulus nggak? Percaya? Saya bacakan nih, saya skip sebentar nih. 1 Korintus 14. Saya mau bacakan nih, supaya kita ini sadar hari ini. Jangan-jangan kita ini melenceng dari firman dan sudah terlalu jauh melencengnya. 1 Korintus 14 saya bacakan full versinya ya. Kejarlah kasih. 1 Korintus 12 itu tentang karunia-karunia roh. 1 Korintus 13 tentang kasih yang terutama. 1 Korintus 14 dia jelaskan, kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Bernubuat artinya memuliakan Tuhan, ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata dengan manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun mengerti bahasanya. Oleh roh dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Dia menjelaskan tentang bahasa roh itu. Bahasa roh itu tidak terucapkan di Roma 8 ayat 20 Roma 8 ya. Bahasa yang tidak terucapkan, keluhan-keluhan yang tak terucap, memang tak terucapkan karena rohmu sendiri yang komunikasi. Ya, Paulus jelaskan. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun dengan jemaat. Sekarang ini pertemuan apa di sini? Gereja pertemuan apa ini? Pertemuan jemaat atau hanya untuk pribadi? Jemaat ya, setuju ya? Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Ini bahasanya Paulus untuk memperhalus. Tetapi
Jauh lebih daripada itu. Apa katanya? Supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Ya, memang dipuji, tapi bukan itu yang terpenting, katanya Paulus. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apa gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran, ada gunanya nggak? Tiba-tiba saya datang dengan bahasa roh yang full versi. Saudara nangkep nggak? Nggak ada apa-apa. Sama halnya ayat 7-nya. Dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tapi berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimana orang dapat mengetahui lagu? Apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Artinya bunyinya awut-awutan. Terus, atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Sampai di sini mengerti nggak? Ada gunanya nggak di sini? Ya, demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, terusnya, coba Juli baca. Bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Coba, kata-katamu sia-sia. Ayat 10. Ada banyak, entah berapa banyak, macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak. Paulus kunci dengan bahasa roh. Dia kunci begini, entah ada berapa banyak macam bahasa di dunia, sekalipun demikian, tidak ada satupun yang tidak punya arti. Jelas nggak? Setiap mulut mengucapkan bahasa harus ada yang dikendalikan, harus ada yang mengendalikan pikiran dan hati, sampai lidah memperkatakan sesuatu. Saya mau tanya hari ini, kejadian bahasa roh di mimbar hari ini di gereja, apa artinya? Saudara tanya artinya apa? Baca lagi. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakan, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia karena roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha untuk mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan karunia untuk menafsirkan. Kalau rohmu menyuruh engkau berbicara dengan yang jelas untuk mempermuliakan Tuhan. Ya, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Ayat 15-nya. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan juga berdoa dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku, sehingga semua orang bisa nangkep. Ayat 10-nya, ayat 16-nya. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak terbangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku dapat berkata-kata dengan bahasa yang lebih daripadamu. Apa jawabnya? Paulus ayat 19. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga. Jelas nggak, Paulus? Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain daripada. Ada gunanya nggak di dalam jemaat? Coba gereja hari ini arahnya sudah jauh nggak? Baca lagi. Saudara-saudara, jangan sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Ini beginilah. Orang-orang Korintus itu, untuk menunjukkan bahwa dia rohaninya hebat, dia seperti anak kecil. Waktu anak kecil, kalau dia mau jadi superhero, apa yang dia lakukan? Anak kecil kepingin jadi Superman, apa yang dia tunjukkan? Dia pakai baju Superman untuk dipertontonkan bahwa dia Superman. Tapi dia Superman nggak? Tidak. Ya, itulah anak kecil. Ya, jangan jadi anak kecil. Ya. Ayat 21, dalam hukum Taurat tertulis oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh orang-orang mulut yang orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak mendengarkan aku, firman Tuhan. Itu di Yesaya 28 ayat 11 ya. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda
untuk orang yang tidak beriman, tetapi orang yang beriman. Kalau saudara bernubuat, saudara punya iman yang kuat kepada Yesus Kristus. Saudara punya iman yang kuat kepada Allah. Bahasa roh, artinya saudara masih ngelambir, nggak ngerti apa yang dimaksud. Ya, kalau orang yang beriman, pasti dia bisa bernubuat. Orang bernubuat itu memuliakan siapa Allah, memuliakan, memperkatakan siapa itu Allah. Ya, terus lanjut. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Jelas ya? Saudara ini tinggal di lingkungan yang sedemikian sempit. Kalau engkau mau membangun jemaat, kalau engkau mau dipandang sebagai seseorang yang mempermuliakan Tuhan, pakai bahasa yang mereka dengar bahwa engkau memuliakan Tuhan. Jangan sampai mereka berpikir engkau gila. Sudah ada firman-Nya, kenapa hari ini melenceng? Sudah ada firman demikian jelas, apa kurang jelas ketika Paulus tulis ini? Lanjut. Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Nah, segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Kalau saudara memperkatakan dan memuliakan Tuhan, mereka mendengar. Ayat 26-nya. Jadi bagaimana sekarang? Stop dulu Pak Juni. Saudara? Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaknya tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa. Tetapi semuanya harus dipergunakan untuk membangun. Ya, 27-nya, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2-3 orang sebanyak-banyaknya, seorang demi seorang, dan ini nggak boleh dilupakan, harus ada yang menafsirkannya. Kalau nggak ada yang menafsirkannya, ayat 28. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, apa? Paulus perintahkan, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Makanya jangan latah hari ini. Ini dengan jelas bagaimana gereja hari ini bisa melenceng seperti ini. Bagaimana saudara mau membangun, orang lain saudara undang. Orang lain bilang begini ketika masuk gereja, iki gak mendem kabeh ada orang-orang ini. Bagaimana mereka mau masuk sudah dihalangin dulu. Ingat loh, kita ini banyak tuayan, tapi kita menolak tuayan itu sendiri di dalam gereja. Orang untuk masuk pertama kali ke gereja itu bergidik duluan. Apa-apaan ini? Undang mereka dengan terbuka. Mereka harus berpikir secara roh dan pikirannya mereka. Jangan ditolak dulu. Bahasa roh ada. Pakai untuk di kamarmu. Pakai untuk membangun dirimu. Silakan dalam pertemuan jemaat, bangun jemaat ini. Jangan dibenteng. Bahasa roh itu ibaratnya benteng. Pintu gereja itu dibentengi dengan bahasa roh. Sehingga orang lain mau masuk, sudah bergidik duluan. Coba di sini ada nggak yang sebelumnya bukan Kristen? Ada nggak? Ada nggak? Ketika ibu masuk, sebelum kau jadi orang Kristen, masuk pada gereja yang isinya penyembahan yang saudara tidak mengerti, apa respon saudara? Apa respon saudara? Jujur aja. Saudara pikir ini kumpulan orang-orang gila, dan ini sudah tercatat dalam kitab suci, tapi dipertahankan di gereja. Kenapa? Karena ada malaikat terang yang berdiri di mimbar. Dia putar balikkan firman sampai kita pusing sendiri, yang seolah-olah itu firman. Ya, perkara semak duri ini ada cerita lucu juga. Lucunya saya ambil dari Alkitab juga kok. Bukan dengan firman yang lain. Hakim-Hakim 9 ayat 8. Saudara tahu Pak, semak duri itu begitu bahayanya ya. Inilah. Sangat berbahaya semak duri hari ini. Hakim-Hakim 9 ayat 8. Ada peristiwa ketika orang Israel butuh seorang raja. Ya. Hakim-Hakim 9 ayat 8, sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi pohon zaitun enggak mau. Pohon zaitun berkata kepada mereka, ayat 9, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia, dan dia pergi melayang di atas pohon-pohon. Ya, pohon zaitun punya buah-buahnya untuk minyak, dia enggak mau dijadikan raja. Ayat 10, lalu pohon-pohon itu datang kepada pohon ara. Marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon ara itu,
Masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi meninggalkan pohon-pohon tadi. Ini ada pohon-pohon kepingin menjadikan pohon-pohon sebagai rajanya. Pohon ini adalah pohon sanobar, ya. Pohon sanobar itu tinggi, atau pohon aras. Ayat 12-nya. Lalu pohon-pohon datang kepada pohon anggur. Marilah, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi meninggalkan pohon-pohon tersebut. Setiap pohon yang punya buah diminta untuk menjadi raja, tidak akan pernah mau. Tapi ada satu pohon, ya. Ayat 14-nya. Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri. Pohon aras itu sangat tinggi, ya. Sangat hebat, pohon sanobar. Dia berkata kepada pohon semak duri, marilah jadilah raja atas kami. Ayat 15-nya bacanya apa? Ayat 15-nya. Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datang dan berlindung di bawah naunganku. Semak duri bisa nggak dipakai naungan? Ini pohon sanobar, lebih tinggi dari semak duri. Bisa nggak dia hidup di bawahnya semak duri? Ya jelas nggak mungkin, ya. Tapi ingat loh, semak duri itu dia ngancam. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang ada di Gunung Libanon. Kurang ajar gak? Ini semak duri, begitu kita masuk, kasih kesempatan, dia tidak akan pernah melepaskan engkau. Ini loh. Tetapi kan aneh. Ditawarin jadi raja, dia ngomong, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku sebagai raja, datang dan berlindung. Tapi jika tidak, api dari semak duri akan menghabiskan pohon-pohon aras yang ada di Gunung Libanon. Semak duri, begitu engkau menundukkan diri, tanpa disuruh, dia akan membakar dirimu. Makanya kita harus cepat-cepat hari ini. Tidak boleh lagi berbicara tentang semak duri. Yang kita bicarakan, kemana arah pengajaran ini hari ini? Ini baru khotbahnya, ya. Yang tadi masih permulaan loh. Ya, kemana arah pengajaran kalau begitu? Kalau kita tahu semak duri ini tidak ada gunanya, kemana arah pengajaran? Nih, Efesus 4 ayat 11. Hanya satu arahnya. Ya, tidak ada arah lain, hanya satu. Supaya saudara ini dari hari ke hari mengetahui siapa yang Allah yang saudara sembah. Apa tujuannya? Hanya satu arah pengajaran. Dan ini nggak akan pernah habis. Ya, Efesus 4:11. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Oke, ialah yang memberikan baik rasul-rasul, baik nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala maupun pengajar-pengajar. Apa yang diberikan, apa yang dilakukan? Ayat 12-nya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya. Terus ayat 13-nya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan. Ini yang harus diajarkan tiap hari, tiap minggu, tiap hari. Supaya apa? Supaya sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dengan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini yang diajarkan terus. Saudara, saya mau tanya begini loh. Untuk mengenal Allah, cukupkah waktu 20 tahun? Coba, untuk mengenal Allah, cukup nggak waktu 40 tahun? Cukupkah waktu untuk mengenal Allah 100 tahun? Kalau ada orang hari ini bicara dia mengetahui Allah, siapa itu Allah dengan umurnya yang ada di dunia, berarti dia melakukan pembohongan yang besar. Kan ada ayatnya kan di Korintus. Kalau orang mengatakan dia tahu pengetahuan, berarti dia itu belum mencapai pengetahuan itu. Pengetahuan tentang Yesus Kristus harus kita belajar terus. Setiap saat, setiap waktu, sampai kita mengenal dengan benar dan tidak ada keraguan-raguan dan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Lanjut lagi. 14-nya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kenapa sampai menyesatkan? Harusnya kita itu jalan ke sorga. Saudara tersesat kemana coba?
Apa arti menyesatkan? Yang seharusnya saudara jalan kepada sorga, saudara berhenti. Berhentinya di mana nih? Berhentinya di mana nih? Semak duri. Saudara itu mestinya jalan ke sorga, tiba-tiba berhenti di semak duri. Kita loncat dulu Kolose 3 ayat 1. Banyak nggak orang yang terjebak di sini? Coba kita ini semua hari ini ya mau belajar. Perjanjian baru, tidak ada satupun loh. Rasul-rasul mengatakan kalau ikut Kristen pasti kaya raya, ikut Kristen pasti dapat mujizat. Mujizat dan sebagainya itu zaman dulu dilakukan supaya orang itu yakin bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Hari ini jangan tawarkan mujizat lagi. Kita ini sudah yakin. Ngapain tawarkan mujizatnya? Tawarkan Yesusnya. Kolose 3 ayat 1 coba. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, suruh cari apa ini coba? Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk sebelah kanan Allah. Ayat 2-nya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi ini. Kok dibawa lagi kepada mimbar. Ayat 5-nya coba. Ayat 5-nya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara tersesat di sini tok ini loh. Ini semua semak duri. Coba bayangin lah. Arahnya sudah pengajaran ini kemana coba? Kalau seperti ini saudara baca loh. Jadi Kristen kan susah. Memang susah. Kristen memang identik dengan salib. Hari ini banyak dipelintir. Yesus sudah disalib. Saudara nggak perlu disalib kan? Betul nggak? Pengajaran yang kita terima hari ini, Kristus sudah disalib untuk kita. Kita nggak perlu disalib kan? Betul kan? Saudara memungkiri firman. Untuk syarat mengikut Yesus adalah sangkal diri, pikul salib. Masih ada terusannya lagi nggak? Dan ikuti aku. Yesus kemana saja saudara harus ikuti. Ketika Yesus tersalib, harusnya kanan kiri Yesus adalah saudara yang tersalib. Kalau saudara nggak berani disalib, jangan mengaku sebagai seorang Kristen. Kristen identik dengan salib ya. Kembali ke Efesus. Hari ini terlalu berat buat saudara firman ini. Nggak apa-apa. Ya, berat di telinga, nggak enak di telinga. Tapi rohmu sebenarnya menari-nari. Daripada saudara terima janji-janji manis yang tidak akan pernah terwujud. Ya, banyak orang pengajar-pengajar palsu yang dia janjikan mujizat, dia janjikan semua. Itu loh perkara biasa. Nggak usah diminta Tuhan itu tahu kebutuhanmu. Nggak usah menjerit-jerit, nggak usah menunggu Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Karena dia Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, engkau harus tagih janjinya dia. Engkau harus tagih mujizatnya. Karena dia nggak tahu apa yang kau butuhkan. Tapi Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Makanya dia disebut Tuhan. Ya. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jelas ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Yesus. Kristus yang adalah kepala. Semua pengajaran hanya untuk kepada sentralnya kepada mengenal supaya dia sebagai kepala kita. Sebagai Kristus. Ayat 16 ya. Dan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi terikat, tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Sehingga kita semua orang Kristen, mau jadi tangan, mau jadi kaki, yang penting adalah tubuh Kristus. Ya, hari ini Pak Matius Manur mungkin sebagai tangan, mungkin sebagai kaki, nggak ada masalah. Yang penting tubuh Kristus, jangan hidup di luar tubuh Kristus. Jadi jelas ya, pengajaran hari ini harus kembali kepada Kristus. Di luar Kristus, saudara akan berkutat di semak duri tadi. Dan semak duri sangat-sangat berbahaya. Kolose 1:28, coba. Makanya nggak banyak orang cerita tentang Yesus, kenapa soalnya? Kenapa nggak banyak orang cerita tentang Yesus Kristus hari ini? Cerita tentang bagaimana dia untuk saudara. Karena dia memang nggak kenal. Misalnya nih, Pak Matius bisa menceritakan diri saya nggak? Dia bisa menceritakan nama saya siapa. Tapi dia tidak akan tahu apa yang saya lakukan di rumah. Kenapa kok nggak tahu? Kenapa nggak tahu?
Hah? Lo kenal nama saya kok? Hanya nama. Tapi pribadi sesungguhnya tidak kenal. Makanya Kolose 1:28. Kolose 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan. Stop dulu. Dialah yang kami. Siapa yang diberitakan ini? Dialah ini siapa? Hah? Dialah itu siapa? Dialah yang kami beritakan. Yang diberitakan Yesusnya atau mujizatnya atau kesembuhannya? Enggak. Yang diberitakan cuma Yesusnya tok. Ingat loh, saudara kalau baca ya. Rasul-rasul. Petrus, Yohanes, Paulus. Ya, Yakobus. Semuanya tidak menjadi orang kaya. Semuanya bahkan tidak mengalami mujizat. Stefanus, ya, rasul pertama yang menunjukkan kesetiaannya. Apa yang terjadi? Seharusnya Yesus buat mujizat pada zaman dulu. Seharusnya ketika Stefanus dirajam batu, bisa turun malaikat nggak? Tapi tidak. Malaikat nggak turun. Seakan-akan tidak ada mujizat. Akhirnya Stefanus dirajam batu. Kekristenan bukan yang seperti yang kita bayangkan hari ini. Bahwa Yesus selalu membuat mujizat untuk saudara. Mujizat terbesar sudah saudara terima. Ketika pengampunan dosa dan keselamatan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Itu sudah saudara terima. Ucapkan syukur atas itu semua. Yang namanya mujizat, coba gini lah ya. Saya mau tahu hari ini. Yang namanya mujizat itu apa sih? Coba. Apa definisi mujizat? Apa namanya mujizat? Orang yang pincang dari bayi, tiba-tiba kakinya bisa memanjang normal. Orang yang buta dari bayi, tiba-tiba bisa melihat. Apa yang tidak bisa dikerjakan manusia, Allah yang mengerjakan itu mujizat. Kalau cuman bayar utang lunas, orang punya utang tiba-tiba lunas, sakit panas tiba-tiba sembuh, itu biasa. Nggak perlu diceritakan dan nggak perlu dibingung-bingungkan, gitu loh. Ya, orang tiba-tiba dari motor dikasih orang mobil, itu bukan mujizat. Mujizat itu yang tidak bisa dilakukan oleh orang, itu namanya mujizat. Sampai hari saudara pernah lihat orang yang buta dari lahir tiba-tiba sembuh di gereja? Coba cari seluruh Indonesia, cari seluruh dunia. Ada nggak? Tapi kok orang bisa tertipu dengan mujizat-mujizat? Coba bayangin, ada nggak orang yang pincang dari lahir, lumpuh dari lahir hari ini, berdiri di mimbar dan memberikan testimoni? Ada nggak? Ingat loh, ketika Yesus mengatakan, engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan besar. Dan kita semua melakukan hari ini. Pak Matius Manurung melakukan perbuatan-perbuatan besar dibanding Yesus Kristus. Apa yang dilakukan? Coba. Saudara cari tolak ukurnya Yesus ketika dia membasuh kaki murid-muridnya. Hari ini kita melakukan perbuatan lebih hebat dari Yesus nggak? Lebih hebat kita khotbah hari ini. Kita nggak mencuci kaki loh Mas Ian. Yesus menurunkan dirinya untuk mencuci kaki, membasuh kaki murid-muridnya. Dan Yesus bilang, engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan lebih besar. Dan memang tergenapi ketika kita hari berkhotbah itu perbuatan lebih besar daripada mencuci kaki. Itu semua sudah dilakukan. Jangan kejar yang semu, semak duri tadi. Nggak boleh lagi seperti itu. Ini ya, dialah yang kami beritakan. Ya, kepada siapa? Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Untuk apa? Memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Lanjut ayatnya. Itulah yang kuusahakan dan kupertumbuhkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam. Nah, itulah yang kuusahakan. Siapa yang mengusahakan pada hari itu? Rasul Paulus. Dan kupergumulkan dengan sekuat tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja kuat di dalam aku. Ini loh yang harus kita khotbahkan terus, harus yang kita ajarkan. Karena jangan-jangan di luar, jangan-jangan di sini, ketika saudara ditanya Yesus bingung. Saudara terombang-ambing. Akhirnya pengajaran yang soal-soal yang dicari-cari, anak, hubungan bapak anak. Ingat loh, ketika kita percaya sebagai pengikut Kristen, kita ini meminjam nama yang begitu agung. Saudara jangan lupa, Yesus Kristus itu bukan seorang nabi. Karena dia dinubuatkan oleh nabi-nabi. Kalau saudara baca Yesaya 11, ya, Yesaya 11 kalau nggak salah ya, jangan baca di sini nggak keburu. Dan Yeskiel 37, itu ada janji kepada orang Israel. Siapakah dia? Akulah Allah yang menyelamatkan bangsa Israel. Siapakah dia? Yesus Kristus. Karena hambaku Daud yang akan menjadi raja selama-lamanya. Daud nggak hidup selama-lamanya, tapi dari keturunannya lah
Yesus Kristus yang hidup selama-lamanya. Jadi nggak ragu-ragu, setiap harilah yang kita ajarkan kepada mereka. Hidup saya menderita, nggak masalah. Engkau menderita, tapi jangan malu-maluin sebagai orang Kristen. Orang Kristen nggak usah diajari tentang moral. Ya, orang Kristen harus dan wajib baik. Orang Kristen moralnya wajib baik. Kenapa? Karena ketika saudara lahir baru, ini tadi saya kutip dari Pak Didi. Saudara lahir baru, itu mulai dari nol. Arah dulu ke utara, sekarang ke selatan. Nih, lahir barumu jangan jadikan kebanggaan. Ya, ini hanya tolak ukur balik. Kehidupan selanjutnya, Roh Kuduslah yang memimpin. Sampai engkau menutup mata nanti. Sehingga orang Kristen wajib hidup dengan moralitas yang lebih baik dari semua orang. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang mimpin. Kalau tanpa Roh Kudus nggak bisa, saudara. Jadi jangan banggakan tentang moral yang baik, tetapi itu harus menjadi kewajiban. Jangan pernah katakan moralku apa. Itu sudah kewajiban. Karena kenapa? Hidupmu dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran. Nggak ada orang Kristen misalnya beginilah. Setelah lahir baru, besok maling, sekarang jadi maling lagi. Karena enak, di Kristen itu kalau maling besok diampuni lagi. Nggak ada seperti itu. Ketika engkau sudah menyatakan diri sebagai seorang Kristen, itu keputusan. Engkau sebagai laki-laki, sebagai manusia harus gentle. Keputusan aku. Setelah saudara memutuskan untuk berbalik arah, jangan arah yang seharusnya sudah baik seperti jalan tol ini, saudara kotori dengan semak duri tadi. Saudara tahap kanan kiri semak duri. Jalan ini mulus. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Tapi saudara buat jalan ini seperti jalan yang semula. Nggak boleh seperti itu lagi loh ya. Nih ya, jelas ya. Kolose 2 ayat 2. Saya kasih kekayaan hari ini. Kekayaan ini bagaimana? Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan dan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Apa kekayaan orang Kristen hari ini? Kristus. Jangan cari yang lain. Jelas ya? Jadi kalau hidupmu menderita dalam sakit penyakit, nggak ada masalah. Itu loh perkara biasa. Wong malaikat aja kita hakimi kok. Ini perkara-perkara biasa yang harus kita lalui. Bukankah kita anak-anak Allah? Sudah sejak semula ketika Allah memberikan kuasa kepada manusia. Kejadian 1 ayat berapa itu? Manusia itu diberikan kuasa. Beranak cuculah dan kuasai dunia. Taklukkanlah dunia. Itu sudah kuasa dari Tuhan untuk menaklukkan. Yang nggak mau menaklukkan, itulah tipu daya iblis. Ya, kita dikasih kuasa sama Tuhan, tapi iblis selalu berusaha. Engkau butuh mujizat, engkau butuh mujizat, engkau butuh mujizat. Kalau nggak ada mujizat, mati engkau. Itu adalah tipu daya iblis. Kalau engkau ada Roh Kudus, siapakah Roh Kudus dalam dirimu? Dia adalah Allah sendiri yang mendampingi hidupmu sampai engkau bertemu muka dengan muka. Kalau ada Allah, ngapain butuh mujizat lagi sih? Ya, nggak perlu. Nggak perlu. Kekayaan di sini adalah keyakinan, pengertian mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Inilah kekayaan, ya, yang dicari semua bangsa-bangsa. Mereka bayar pun nggak bisa. Inilah kekayaan sorga, ya. Kalau begitu, Kristen nggak ada berkatnya? Ada. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Semua ditambahkan. Kalau saudara sekarang belum mencari kerajaan sorga, belum mencari kebenarannya, mau dapat segalanya, nggak mungkin. Nggak mungkin, ya. Ayat 3. Ayat 3. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Ayat 4-nya. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Khotbah bukan diisi dengan kata-kata yang dirangkai, seakan-akan indah, seakan-akan indah. Sampaikan kebenaran, sampaikan pengertian, sampaikan pengajaran, supaya umat terbentuk dalam satu kasih, dalam satu ikatan, untuk mengenal pribadi siapa dia. Ayat 5-nya. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi di dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus.
Jelas ya? Masih ada waktu nggak saya, Pak Juli? Oh, 50 sudah habis ya. Tapi supaya ini 5 menit boleh ya? Boleh ya Pak Maulana? Kita sekarang sering kali kan dapat, oh dari buahnya lah engkau akan mengerti. Ingat saudara, buah itu bukan buah pelayanan yang menyelamatkan kita. Saudara jangan terkecoh dengan kalimat dari buahnya engkau akan mengerti. Sebelum saudara mengerti apa maksud buah itu. Berapa banyak orang-orang yang membanggakan dirinya. Engkau boleh mengkritik aku, tapi lihat buahku. Ingat, tidak ada satu firman pun yang mengatakan bahwa buah pelayanan itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak ada satu pun. Yang diperhitungkan sama Tuhan adalah pertobatanmu. Ya, buah pelayanan itu biasa. Jadi Pak Matius, Ibu, jangan takut. Jangan gede-gedean buah pelayanan. Yang kita banggakan hari ini adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Buah pertobatan kita yang kita tampilkan, yang menghasilkan buah pelayanan. Jangan buah pelayanan yang kita agungkan tanpa ada pertobatan. Yang dimulai dulu adalah pertobatan diri kita. Matius 28. Ya. Ayat berapa itu? Jadikanlah semua bangsa muridku. Betul ya? Jadikan semua bangsa muridku itu dengan perkataan atau dengan apa? Saya kepengen tahu dulu ini. Jadikan semua bangsa. Ayat 19-nya. 19. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini dengan apa caranya? Dengan apa ini caranya? Khotbah? Atau dengan apa? Ayat 20-nya. Ya, ini harus ayat 20-nya. Kita menjadikan orang-orang itu murid Kristus dengan apa? Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Siapa? Kita sebagai pengajar. Harus membuktikan diri kita sebagai orang Kristen, menunjukkan moralitas yang sesuai dengan Kristus, sehingga orang lain dari apa yang kita katakan dan dia lihat kita, hidupmu sudah seperti Kristus enggak? Kalau engkau tidak seperti Kristus, tapi mengajar seakan-akan seperti Kristus, engkau namanya munafik. Ya, kekristenan harus belajar dari kita hari ini. Orang-orang yang siap untuk mengkhotbahkan diri, mengkhotbahkan tentang Kristus, hidupnya harus seperti Kristus. Dan itu tidak boleh pura-pura. Saudara, kalau bahasa Inggrisnya ini lebih hebat lagi. Ajar mereka untuk mengamati apa yang telah kuperintahkan apakah sudah dilakukan. Tapi banyak orang hari ini kan ngomongnya Winterpol. Tapi tidak terlihat Kristus dalam hidupnya dia. Kenapa nggak terlihat? Loh, bagaimana nggak terlihat? Masih kepingin diberkati mobil mewah, masih menawarkan mujizat, masih menawarkan duniawi, masih menawarkan daerahnya diperluas. Coba saudara bayangkan kalau di sini nyanyi lagu Yabes, semuanya nyanyi nih, daerahnya kepingin diperluas. Atau kita misalnya lihat ini hamba Tuhan semua nyanyi. Kalau semua daerahnya diperluas, terjadi perang nggak? Terjadi perang kan? Yang satu punya gereja gede, yang ini gereja gede, dombanya cuma itu toh. Apa yang terjadi? Ya copot-copotan gereja, dombanya diambil-ambil. Ya, ingat sekarang balik. Buah yang baik itu apa? Tadi kita lihat pohon-pohon itu. Buah itu adalah untuk makanan kita. Supaya kita, orang makan itu supaya apa sih? Kenyang. Bukan kenyang tau. Orang makan supaya hidup. Jadi pengajaran yang baik dari pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Apa artinya? Pohon itu pengajaran. Buah itu apa? Buah itu adalah yang kita makan. Untuk membuat kita hidup. Ya, jelas ya. Jadi buah adalah pengajaran yang membawa kepada kehidupan. Ini makanan sehari-hari, hari ini. Pengajaran membawa buah yang kita makan hari ini, membawa kita kepada sorga. Tapi buah yang tidak baik, isinya semak duri. Kita makan buah itu, kenyang, tapi mati. Kenapa? Karena cuma untuk di bumi. Semak duri. Tapi buah yang baik, membawa kepada kehidupan kekal. Ya, jelas ya. Jadi buah bukan oleh buah pelayanan. Buah ini pengajaran yang isinya yang kalau kita makan membawa kepada sorga. Di luar itu semak duri. Ya. Sebelum saya tutup sebelum saya tutup firman ini, saya mau nyanyikan satu lagu saudara ya. Mungkin Pak Ming bisa bantu saya ya. Pak Juli bisa bantu saya ya. Ayo Pak Juli, kita sama-sama melayani nih Pak Juli. Lagunya bukan mujizat nih. Kita cuma ngisi dubbing aja.
cobai Kau Tuhan. Berulang kali aku memberontak darimu. Mujizat demi mujizat, kulihat tak memuaskan hatiku. Berkat demi berkat, ku terima tak memuaskan nafsuku. Kini ku sadar, ya Tuhan, bukan mujizat yang ku perlukan. Kini ku sadar, ya Tuhan, bukan berkat yang ku nantikan. Berikan Roh Kudus-Mu untuk memimpin hidupku, agar aku berkenan di hadapan-Mu. Berulang kali ku sakiti hatimu, berulang kali ku cobai Kau Tuhan. Berulang kali aku memberontak darimu. Mujizat demi mujizat, kulihat tak memuaskan hatiku. Berkat demi berkat, ku terima tak memuaskan nafsuku. Kini ku sadar, ya Tuhan, bukan mujizat yang ku perlukan. Kini sadar, ya Tuhan, bukan berkat yang ku nantikan. Berikan Roh Kudus-Mu untuk memimpin hidupku,
agar aku berkenan di hadapan-Mu. Agar aku berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, kami hanya terbatas Tuhan, terikat oleh waktu, tapi kami percaya Tuhan, kami tahu apa yang kami butuhkan pada hari-hari ini. Bukan mujizat, bukan berkat, tetapi berikan Roh Kudus-Mu Bapa, kiranya supaya kami semuanya berkenan kepadamu. Tiap hari, tiap jam, detik tiap detik. Bapa, berikan pimpinan kami, berikan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.